Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Kara Himawan dari kelas 11 4 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri. Nah, jadi transformasi geometri adalah proses perubahan bidang geometri yang meliputi posisi, besar, serta bentuknya yang disebabkan oleh beberapa faktor pada titik bidang, garis, ataupun kurva. Faktor-faktor yang memengaruhi suatu bidang geometri mengalami perubahan, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua ada pencerminan atau refleksi, kemudian yang ketiga ada rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Nah, yang pertama adalah translasi. Translasi bisa diartikan juga sebagai pergeseran, dirumuskan dengan Px yang ditranslasikan oleh AB menjadi Px plus A, Y plus B. Berikut merupakan contoh soal translasi. Titik A 1,3 akan ditranslasikan ke titik 2,5. Letak hasil translasinya adalah, nah jadi cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita pertama-tama menulis dulu ini titik A 1,3 yang titik A 1,3 ditranslasikan oleh 2,5 ini menjadi A aksen atau bayangannya. Nah, jadi pertama kita harus menulis rumusnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan cara aljabar. X aksen Y aksen sama dengan dirumuskan dengan X plus A Y plus B. Nah, kemudian kita tulis lagi X aksen sama dengan X plus A. X aksen sama dengan diketahui X itu merupakan titik ini. X merupakan titik ini 1 ditambah A nya 2 ya. 2 X aksen sama dengan 3. Kemudian Y aksen sama dengan Y plus B. Y aksen sama dengan Y nya ini 3 ditambah B nya 5. Y aksen sama dengan 3 ditambah 5 8. Jadi letak hasil translasinya adalah aksen X nya 3, Y nya 8. Berarti di sini adalah 3,8. Begitu. Selanjutnya adalah pencerminan. Pencerminan dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X yang dirumuskan dengan X, min Y. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y yang dirumuskan dengan P min X, Y. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap titik asal 0,0 yang dirumuskan dengan P min X, min Y. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yang dirumuskan dengan P, Y, X. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X yang dirumuskan dengan P, min Y, min X. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H yang dirumuskan dengan 2H min X, Y. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K yang dirumuskan dengan P, X, 2K min Y. Dan yang terakhir adalah pencerminan terhadap titik AB yang dirumuskan dengan 2A min X, 2B min Y. Nah, di sini saya akan memberi satu contoh soal mengenai pencerminan. Nah, di sini ada soal
Carilah bayangan garis Y sama dengan min 3X plus 5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti biasa kita tulis dulu seperti ini. Y sama dengan min 3X plus 5 dicerminkan, itu simbolnya adalah M, mirror, terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, bayangannya berarti kita tulis dulu rumusnya menggunakan cara aljabar juga. Rumusnya adalah tadi kan pencerminan garis Y sama dengan X, berarti ini X nya menjadi Y, Y nya menjadi X, seperti itu. Nah, kemudian kita tulis di sini X aksen sama dengan Y. Ini sama aja ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ini bayangannya ke garis. Ini kita tulis dulu garisnya, Y sama dengan min 3X plus 5. Y nya tadi kan adalah X aksen, berarti ini kita ubah X aksen sama dengan min 3 nya tetap ditulis, X nya ini menjadi Y aksen plus 5. Jadi X aksen sama dengan min 3 Y aksen plus 5. Nah, jadi bayangannya adalah, nah kalau di sini pas kita kerjakan ada aksennya, tapi kalau misalkan sudah sampai di jadi, aksennya ini hilang. Jadi nulisnya seperti ini, X sama dengan min 3Y plus 5. Nih tadi kan ada aksennya nih. Nah pas sudah sampai jadi ini petirnya hilang gitu. Yang ketiga adalah rotasi. Rotasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh θ berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua adalah rotasi terhadap titik AB sejauh θ berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini maksud dari berlawanan arah jarum jam itu kalau semisalkan di soal itu tertulis berlawanan arah jarum jam, maka θ-nya bernilai positif. Namun, jika di soal itu tertera searah jarum jam, berarti nilai θ atau sudutnya itu negatif. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Tentukan bayangan titik R 8,1 jika dirotasikan pada pusat A 2,3 dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi pertama kita tulis dulu titik R 81 dirotasikan, berarti kalau seperti ini nih berarti dia dirotasikan ke titik AB. Nah, kita rotasikan ke titik AB nya ini 2,3, θ-nya adalah 90 derajat. Nah, kalau di soal seperti ini berarti dia kan nilainya positif, berarti ini berlawanan arah jarum jam. Kalau di soal itu tertera misalkan dengan sudut 90 derajat searah jarum jam, berarti nilainya 90 ini menjadi negatif, berarti sudutnya menjadi min 90. Tapi karena di soal ini hanya sampai di sini saja, tidak ada keterangan, berarti ini otomatis berlawanan arah jarum jam. Ini dirotasikan titik AB menjadi R aksen. Nah, kita tulis dulu rumus aljabarnya. X aksen, Y aksen, rotasi AB berarti X min A cos theta min Y min B sin theta plus A. Di sini X min A sin theta plus Y min B cos theta plus B. Nah, kita cari dulu X aksen. X
X min A cos theta min Y min B sin theta plus A. X aksen sama dengan X nya ini titik awal ini 8 min A nya ini ya 2. Jadi begini, kalau titik X kalau titik awal itu ini namanya titik X, Y. Tapi kalau dia itu ditransformasikan berarti titik yang ditransformasikan itu merupakan titik AB. Berarti titik AB nya nih A, ini B, begitu ya. A nya adalah 2 cos theta, sudutnya ini 90 derajat min Y nya 1 min B nya 3 sin 90 plus A nya ini ya 2. X aksen sama dengan 8 min 2, hasilnya adalah 6. Cos 90 itu 0 min 1 min 3 min 2 sin 90 itu adalah 1, kemudian plus 2. Nah, kita dahulukan dulu perkalian, ini 0 hilang, berarti ini jadinya plus ya, plus 2, ini kan min ketemu min menjadi plus, berarti 2 dikali 1 adalah 2 plus 2. X aksen sama dengan 2 plus 2 4. X aksen ketemu, kemudian kita cari Y aksen. Y aksen rumusnya adalah X min A sin theta plus Y min B cos theta plus B. Kemudian aksen X nya itu 8 min 1 sin 90 plus Y nya 1, B nya tadi 3 cos 90 plus B nya 3. Y aksen sama dengan 8 min 1 7. 8 min A nya kan 8 min A nya 2, berarti ini maaf teman-teman, ini A nya 2 ya. 8 min 2 6 sin 90 itu tadi 1 plus 1 min 3 min 2 terus cos 90 tadi 0 plus 3. Y aksen sama dengan 6 dikali 1 6, ini hilang plus 3. Y aksen sama dengan 9. Nah, jadi bayangannya tadi R aksen ya, R aksen sama dengan X nya tadi adalah 4, Y nya 9, begitu. Mohon maaf tadi di sini ada kesalahan sedikit. Nah, yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi ini juga dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Yang pertama adalah dilatasi terhadap titik 0,0 dirumuskan dengan Kx, Ky. Kemudian yang terakhir adalah dilatasi terhadap titik AB yang dirumuskan dengan Kx min A plus A, Ky min B plus B. Seperti itu. Berikut merupakan contoh soal dari dilatasi. Tentukan peta dari B2,5 oleh dilatasi ini terhadap titik 0,0 dengan faktor skalanya 3. Kita tulis dulu seperti biasa, B 2,5 didilatasi pusat 0 faktor 3 menjadi B aksen. Kita pakai aljabar lagi. Ini X aksen, Y aksen sama dengan dilatasi terhadap 0,0 Kx, ini Ky. Nah, langkah pertama, X aksen sama dengan Kx. X aksen sama dengan K itu faktor ya. Faktornya tuh ini, teman-teman. Kalau ini kan pusatnya, ini faktor. Gitu. K-nya berarti 3. Kita kalikan dengan X-nya adalah 2.
X aksen sama dengan 3 dikali 2, 6. Kemudian yang Y aksen sama dengan KY, Y aksen sama dengan K-nya sama 3, Y-nya 5, Y aksen sama dengan 3 dikali 5, 15. Jadi bayangannya B aksen ini X-nya 6, Y-nya 15. Seperti itu, mudah kan teman-teman? Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai transformasi geometri beserta rumus dan juga contoh-contoh soalnya. Cara pengoperasian untuk transformasi geometri ini juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah ada notasi pemetaan, yang kedua ada menggunakan matriks. Kalau matriks ini nanti ada rumusnya lagi. Kemudian ada juga menggunakan titik koordinat, itu nanti seperti ya membuat diagram titik. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan notasi aljabar. Dan menurut saya di antara keempatnya ini yang paling mudah adalah notasi aljabar, karena dia itu menggunakan rumus yang telah kita hafalkan tadi, seperti translasi itu X plus A, Y plus B, kemudian ada dilatasi 0,0 itu Kx, KY. Itu kita bisa pakai yang di aljabar itu dengan lebih mudah daripada menggunakan metode yang matriks ataupun yang yang titik koordinat seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penyampaian materi mengenai transformasi geometri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.